Sudah Sudah, oke. Bisa kebaca ya? Bisa kebaca? bisa. Bisa, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ini. Hari ini kita bahasannya tentang pekerjaan. Oke, kemarin kita sudah mengenai peran keluarga ya. Oke, hari ini kita tentang pekerjaan. Terus kita masuk dua. Terlihat jelas, Kak Siti? Terlihat, Bu. Terlihat jelas ya? Bisa dibaca kan? Bisa. Bisa, oke. Selanjutnya kita mengenai jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu ada bermacam-macam ya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Kak Siti bisa bantu guru jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang? Coba sebutkan aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut salah. Pekerjaan yang menghasilkan barang, ada apa aja? Ada apa aja ya? Nelayan, Oh ya, pinter. Terus apa lagi? perajin kayu, Bisa lebih keras lagi? perajin kayu, Oke, kalau perajin kayu menghasilkan apa ya? kayu gitu, Bu. Menghasilkan kayu. Iya, bisa berbentuk itu ya, kayak apa namanya semacam hmm, Besi, kursi, meja gitu ya, atau ukir-ukiran ya. Oke, ya bisa. Terus selanjutnya apa lagi? penjahit, Oke, penjahit. Ya, kalau penjahit menghasilkan, baju. oke, ya baju. Kasih itu bisa menjahit juga ya? Enggak, Bu. Oh enggak. Terus apa lagi sayang? Apa lagi? Kalau petani menghasilkan barang tidak ya? Iya, kayaknya. Petani menghasilkan barang. Terus untuk apa namanya? Pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang jasa, yang pekerjaan yang apa? Yang itu imlanya dengan berupa jasa apa? Dokter, Dokter, terus guru, terus ya guru dengan jasa, terus kalau yang sekarang lagi marak itu apa ya? Untuk apa namanya? Pembelian online itu berarti kita gimana itu? Yang online itu. tukang pos. Iya, berarti tukang pos atau kurir itu eh, jasa ya, Kak Siti ya? Iya, itu jasa. Kalau Kak Siti beli di apa toko online, terus dia mengantarkan barang ke rumah Kak Siti ya? Ya, Kak Siti suka beli online juga ya? Iya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Selain dokter, guru memberikan, kalau guru memberikan jasa kepada murid-muridnya, dokter memberikan jasa kepada siapa? Kepada pasiennya yang sakit, tapi tetap niatnya awal yang menyembuhkan itu Allah. Allah. Dokter hanya sebagai perantara sama. Kak Mariam juga, Kak Siti juga kalau belajar niatnya karena Allah. Guru
cuman bisa memberi merantarakan sebuah ilmu yang tidak seberapa buat Kak Siti. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Semua itu karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, tidak bisa. Qadarullah kita bisa dipertemukan untuk belajar sore ini, walaupun sendirian, insya Allah tetap semangat ya, Kak Siti ya. Iya, nggak apa-apa. Belajar itu nggak usah nunggu teman, nggak usah harus ada temannya. Kalau Kak Siti niat belajar karena Allah, insya Allah cita-cita mulia Kak Siti bisa terwujud. Nanti kita ada sampai di situ nanti tentang karena ini sifatnya belajar, jadi kita belajar ya, bukan apa sebagai pekerjaan, tapi ini kita belajar pekerjaan yang menghasilkan jasa, tapi juga bersinggungan dengan belajar. Terus pekerjaan yang menghasilkan jasa ada guru, ada dokter, ada kalau tukang tukang cukur juga itu ya jasa ya. Iya, kita kan nggak bisa mencukur sendiri ya. Eh, Pakai orang jasa, jasa cukur rambut atau potong rambut. Terus satu lagi tentang arti pekerjaan. Apa sih arti sebuah pekerjaan? Bisa dibantu Kak Siti? Terlihat? Bisa dibaca? Kurang tahu, Bu. Eh, Terlihat nggak dari situ? Terlihat. Terlihat? Bisa dibacakan? Bekerja adalah Bekerja adalah Bekerja adalah melakukan kegiatan untuk dapat menghasilkan yang berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. itulah bekerja itu untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kita di dalam Islam tidak hanya untuk mencari uang ya, karena kita apa? Ikhlas dan ridha untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluar, untuk menafkahi keluarga. Apalagi kemarin kita sudah bahas tentang peran seorang ayah, yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di sini kalau kita masih belajar ini ya, Kak Siti ya, kita melakukan kegiatan untuk dapat menghasilkan apa? Berupa ilmu yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita, terutama diri kita. Kalau sudah tahu ilmunya disebarluaskan walaupun hanya sedikit, tapi tetap dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Terus tentang semangat dalam belajar. Ini kita apa namanya? Fokus pada belajar aja. Semangat untuk tekad mewujudkan sesuatu. Semangat itu bisa memicu sebuah aktivitas seseorang belajar, dapat mendukung seseorang menjadi giat. Orang yang bekerja dengan semangat akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Orang pun akan senang dengan hasil pekerjaannya. Sama seperti kalau kita apa namanya belajar. Kalau kita belajar dengan tekun, dengan baik, dengan giat, pasti orang-orang yang bersama Kak Siti, guru-guru Kak Siti akan merasa bahagia, akan senang karena Kak Siti belajarnya dengan giat, dengan apa namanya, dengan baik dan cepat. Kita sebagai umat Islam tetap harus punya semangat birul semangat dalam menuntut ilmu, talabul ilmi, menuntut ilmi sampai apa? Dari boyan sampai ke liang lahat, dari masih kecil sampai nanti kita meninggal, kita tetap belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu itu di dalam Islam, eh, dalam agama kita. Karena menuntut ilmu itu, belajar itu hukumnya wa wajib. Ya, Kak Siti ya. Terus ya, kita lanjut tentang tujuan manusia bekerja. Tujuannya apa sih Kak Siti? Manusia bekerja itu apa coba Kak Siti? Tujuan manusia Supaya bekerja. bisa menghasilkan uang dan menghidupi keluarganya.
Iya, itu juga. Terus apa namanya, memenuhi kebutuhannya supaya bisa apa namanya, bisa menabung, terus bisa menafkahi keluarga, terus bisa apa lagi ya? Bisa apa lagi? Bisa memberi kemakmuran kepada keluarga. Kalau Kak Siti sudah apa namanya, sudah bisa apa namanya, menghasilkan uang sendiri, Kak Siti bisa menabung nanti untuk misalnya Kak Siti setelah ini mau lanjutkan kuliah, Kak Siti Enggak tahu, Bu. diusahakan ya, tetap semangat. Eh, Apapun kondisinya, kalau menuntut ilmu, insya Allah itu diberi kemudahan sama Allah dalam menuntut ilmu. Insya Allah ada jalannya, pasti ada jalannya. Kalau Kak Siti semangat bekerja, apa, giat belajar, dan jangan lupa berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya dimudahkan dalam menuntut ilmu. Jadi nanti bisa sampai cita-citanya tercapai. Bisa tahu, Kak Siti, cita-citanya apa sayang? Kalau boleh tahu, Bu Guru. Pengen jadi psikolog, Bu. Kenapa? Pengen jadi psikolog. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti mudah-mudahan bisa terwujud ya, Kak Siti ya. Guru doakan supaya Kak Siti bisa sampai kuliah, sampai psikolog selesai. Amin. Terima kasih, Bu. Amin ya. Terus tujuannya tadi apa? Eh, Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhannya supaya bisa apa? Bisa me bisa mena bisa menambah penghasilan. Terus apalagi mencapai kemakmuran. Kak Siti nanti bisa dari mulai sekarang, Kak Siti bisa punya, misalkan Kak Siti punya sampingan, bisa menyisihkan rezekinya untuk Dita, Dita. Terus, ciri-ciri orang yang memiliki semangat bekerja bisa bantu Kak Siti. Ciri-cirinya apa? Orang yang memiliki semangat dalam bekerja. Bekerja ke Bekerja keras. Orang yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja keras, apa? Dia tidak mudah menyerah, tidak takut gagal. Sama juga Kak Siti. Kak Siti harus mempunyai semangat dalam belajar. Tidak perlu apa namanya? Khawatir. Kalau gagal tetap lanjut lagi, semangat lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Kak Siti walaupun ini belajarnya di sini jangan berkecil hati, tidak perlu malu, tidak perlu merasa rendah. Ah, aku belajarnya hanya online seperti ini. Tapi Kak Siti punya potensi, lanjutkan, semangat terus untuk belajar. Terus coba ciri-ciri orang yang memiliki semangat bekerja, apa itu? Bekerja keras. Terus disiplin. Apa itu kalau disiplin? Apa? Bisa bantu Kak Siti disiplin? Apa Kak Siti? Disiplin. Orang yang Kalau taat, disiplin apa? Disiplin itu apa? Ciri-ciri orang disiplin apa? orang yang tanggung jawab, Iya, orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin, bisa mengatur waktu, terus tidak mengingkari janji. Kalau apa itu tepat ditepati. Kalau misalkan disuruh menyelesaikan tugasnya diselesaikan tepat waktu, terus tidak mengingkari janji dengan
siapapun, baik dengan orang tua, dengan teman, dengan dengan guru, semuanya ditepati. Itu tanda orang yang disiplin. Biasanya orang disiplin itu apa namanya? Untuk mencapai keinginannya atau dia punya cita-cita itu biasanya lebih cepat tercapai dengan orang yang tidak disiplin. Karena disiplin, orang disiplin biasanya punya jadwal. Kasih itu punya nggak jadwal atau ini hari ini pagi ini saya harus menyelesaikan ini, dibikin jadwal gitu. Ada tidak? Planning, planning untuk misalkan hanya 1 hari gitu. Ada nggak? Biasanya ada tidak planning untuk 1 hari gitu. Kalau enggak untuk 1 bulan gitu. Nanti 1 bulan ini aku mau mengerjakan ini. Atau kemarin resolusi di tahun 2003 coba apa coba keinginannya di tahun 2003 ini bisa apa? bisa jadi yang lebih baik lagi, terus semangatnya tuh tambah gitu. Apa? Coba suaranya dikeraskan lagi. Pak. Terus tambah semangat Bu. Oke, tambah semangat. Terus apa lagi? Terus kalau apa ya, kalau janji sama orang tuh kayak harus ditepatin gitu loh. Oke, iya seperti itu ya. Heeh. Resolusi 2023 bisa segera menyelesaikan sekolahnya tidak tertunda, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau nanti bisa punya bisnis atau usaha. Jadi nanti kalau sudah selesai belajarnya, nanti bisa langsung lanjut ke jenjang yang lebih tinggi tanpa khawatir karena sudah punya tabungan, karena sudah apa tadi? Sudah tahu tujuannya untuk bekerja dan belajar. Terus jujur, yang C adalah jujur. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat bekerja, kerja keras. Bekerja keras itu tidak apa? Tidak berhenti, belajar terus dan terus dan selalu berinovasi dan kreatif serta tidak apa? Malu untuk bertanya. Itu pekerja keras. Kalau misalkan tidak bisa, silakan bisa ditanyakan. Misalkan dengan ini eh, nggak malu atau apa namanya merasa nggak nyaman, silakan bisa bertanya dengan siapapun. Boleh. Atau kalau malu di grup, boleh dijabri sendiri, nggak apa-apa. Silakan, boleh sharing mau apapun, itu silakan. Ya, jujur. Jujur artinya apa? Tidak tidak berbohong dengan siapapun, tidak berbohong, selalu jujur untuk apa? Untuk belajar karena kejujuran itu mahal ya, apalagi dalam saat belajar. Terus yang ini, yang D, akibat malas bekerja. Apa sih akibatnya kalau malas bekerja itu? Apakah Tidak apa bisa sih? menabung, tidak bisa mendapatkan uang. Nah, iya. Kalau malas pasti tidak mendapatkan uang kan? Orang malas tidak mendapatkan uang karena tidak suka bekerja. Terus apa lagi? Tidak bisa membeli apa yang ia inginkan. Iya, tidak bisa apa yang dia inginkan, tidak bisa memenuhinya kan? Tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Seperti misalkan saya pengen apa namanya? Pengen beli handphone terbaru, tapi saya malas untuk bekerja, malas untuk menabung. Saya hanya apa? Mengutamakan makan-makan beli yang tidak bermanfaat, kan? Akhirnya tidak bisa kesampaian dan saya malas untuk bekerja, pastinya tidak kesampaian. Terus apalagi tidak disukai sama tidak disukai sama siapa? Guru atau teman karena dia malas ya. Kalau malas pasti tidak ada temannya. Temannya juga malas, anak itu malas, malas nggak suka nggak suka belajar atau nggak suka bekerja.
karena dia males orangnya. Kalau apa-apa, misalkan aku nanti nyontoh kamu aja ya, aku nanti pinjem punya kamu saja ya. Nah, belajar percaya diri apapun yang dikerjakan, apapun yang bisa itu dikerjakan sendiri. Justru itu nanti tahu kesalahanku di mana, kekuranganku di mana, itu tandanya orang yang apa namanya? Orang yang disiplin dan jujur, tidak apa namanya? Tidak menggantungkan orang lain. Oh, temannya Salwa. Oh iya, ya, silakan. Mm. Mau apa? Oh ya, silakan, silakan. Terus apalagi temannya tidak suka ya karena dia malas dalam bekerja atau belajar. Kalau kita punya keyakinan, aku mampu, aku bisa, silakan, aku mau mengerjakan sendiri, aku pasti bisa. Justru nanti tahu, oh kelemahanku di sini, oh aku masih kurang ini, oh yang ini aku belum bisa. Nah, justru di situ akhirnya timbul rasa semangat untuk bela belajar, semangat bekerja. Oh, yang kemarin aku ini nih, misalkan jualan online. Oh, kok kemarin omsetku belum belum banyak ya? Apa sih kesalahanku? Apa sih yang belum bisa aku lakukan? Oh, ternyata mungkin kualitas barangku atau aku masih kurang cepat dalam merespon pembeli. Berarti itu belajar dari yang kemarin bisa dilanjut. Oh, berarti aku kurang ini. Bisa di apa? Bisa dilaksanakan untuk ke depannya. Wah, aku nanti semangat lagi untuk apa namanya? Belajar kembali. Oke. Oke, hari ini terima kasih sudah nanti untuk apa namanya? Sekian dulu ya, Kak Kak Siti ya. Ya, Bu. Apa? Guru minta maaf karena hari ini ada rapat. Jadi sekian dulu. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada apa, Kak Siti boleh apa namanya? Boleh bertanya, bisa lewat Japri atau lewat grup, silahkan ya. Kak Siti merasa nyaman di mana? Silahkan. Dari semua bahasan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah berpartisipasi, serta hari ini kita sempurnakan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.